Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, saya Jihan Azhara Yusi, NIM 19518241-037 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika kelas E angkatan 2019 akan menyampaikan hasil kerja saya. Tugas ini digunakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Industri yang diampu oleh Bapak Muhammad Ali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Material Requirement Planning. Pada sebuah perusahaan atau sebuah industri, pasti dibutuhkan adanya perencanaan, karena perencanaan tersebut akan mempengaruhi suatu sistem, baik sistem produksi hingga sistem distribusi. Karena dengan adanya perencanaan yang baik diharapkan nantinya akan ada output yang baik pula. Walaupun terkadang masih banyak ada kendala yang terjadi tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Tetapi hal itu lebih baik daripada tidak membuat perencanaan sama sekali. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu Material Requirement Planning. MRP atau Material Requirement Planning dapat juga disebut sebagai analisis atau perencanaan kebutuhan bahan. MRP sendiri merupakan sistem yang memiliki tujuan untuk menghitung rincian jumlah bahan baku, bahan mentah, atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang pada sebuah perusahaan. Nah, biasanya sistem MRP ini digunakan oleh suatu perusahaan manufaktur yang mereka memang memproduksi barang dan permintaan dari konsumen. Nah, MRP sendiri ini akan menjawab 3 pertanyaan besar atau 3 pertanyaan dasar yang mendasari sebuah sistem produksi. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah saya tampilkan di slide. Yang pertama, yaitu barang apa yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, berapa banyak barang tersebut dibutuhkan. Dan yang ketiga, kapan barang tersebut dibutuhkan. Nah, barang apa, berapa banyak, dan kapan barang tersebut dibutuhkan merupakan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus diketahui sebelum melakukan produksi, karena hal tersebut merupakan inti dari bagian produksi. Nah, untuk MRP ini sendiri sudah berkembang sejak tahun 1964, mulai dari dasar hingga saat ini. Untuk sistem MRP ini sendiri dapat digunakan secara manual maupun secara digital. Seiring perkembangan zaman, sudah banyak perusahaan manufaktur maupun perusahaan industri lainnya yang menggunakan MRP secara digital. Hal tersebut mengikuti perubahan revolusi yang ada. Berikut merupakan timeline revolusi 1.0 hingga revolusi 4.0. Mari kita sedikit membahas tentang revolusi tersebut. Revolusi 1.0 sendiri berfokus pada mekanisasi bahan produksi. Nah, pada revolusi 2.0 sudah merupakan etape produksi massal yang berintegrasi pada quality control dan standarisasi. Untuk revolusi industri yang ketiga sendiri sudah mulai adanya teknologi berupa komputer integrasi. Nah, untuk revolusi industri 4.0 sendiri merupakan kolaborasi antara otomasi, Internet of Things, dan manufaktur. Nah, MRP ini sendiri juga salah satu sektor yang dipengaruhi oleh revolusi industri. Dalam mengerjakan MRP ini, sekarang tidak dilakukan secara manual lagi, tetapi dilakukan secara digital. Berikut beberapa software yang dapat digunakan untuk menganalisis MRP. Nah, yang pertama terdapat NetSuite, yang kedua ada Fishbowl, yang ketiga ada EQMS, dan di sini merupakan 4 software lain yang dapat digunakan. Di sini ada info visual,
dan di sini ada Odoo. Ketujuh software tersebut dapat digunakan untuk analisis material requirement system suatu perusahaan manufaktur. Selanjutnya saya akan menyampaikan prosedur atau cara kerja dalam MRP. Nah, jadi MRP ini dia akan mengambil informasi dari Bill of Materials atau daftar semua bahan baku yang digunakan perusahaan, site assemblies, dan juga komponen lain yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dari nol hingga tahap terakhir penyelesaian, sesuai dengan jumlah dan detail yang diinginkan oleh konsumen. Tidak hanya mengambil informasi dari Bill of Material, MRP sendiri memanfaatkan data inventory dan jadwal produksi. Nah, dari data inventory dan jadwal produksi tersebut, kita dapat menghitung jumlah bahan baku yang dibutuhkan serta mengetahui kapan bahan baku tersebut dibutuhkan. Maka tak heran jika sistem MRP merupakan sistem yang penting, karena metodenya juga sudah diadaptasi oleh banyak perusahaan manufaktur. Material requirement planning ini menggunakan komputer mainframe untuk mengelola informasi dari Bill of Materials dan diubah menjadi rencana pembelian dan rencana produksi. Selanjutnya, berikut merupakan tujuan dari adanya MRP atau Material Requirement. Yang pertama adalah mengurangi jumlah persediaan. Nah, kenapa di sini mengurangi jumlah persediaan? MRP sendiri dapat mengetahui jumlah bahan baku yang dibutuhkan dan kapan bahan baku tersebut harus digunakan. Nah, dari sini perusahaan hanya akan membeli barang yang dibutuhkan sesuai dengan berapa banyak yang dibutuhkan. Jadi dapat dikatakan intinya adalah penghematan. Jadi tidak ada persediaan yang berlebihan di dalam suatu perusahaan atau suatu industri. Yang selanjutnya adalah mengurangi waktu tenggang. Nah, waktu tenggang di sini MRP dapat digunakan untuk mengidentifikasi jumlah dan waktu material yang dibutuhkan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari keterlambatan produksi. Nah, apabila suatu perusahaan atau industri mengalami keterlambatan produksi, maka mereka juga akan mendapatkan akibat yang sangat fatal. Selanjutnya adalah komitmen pengiriman yang efisien. Nah, dari MRP sendiri, pihak produksi dapat memberitahukan ke bagian pengiriman mengenai waktu pengiriman, sehingga bagian pengiriman dapat memperkirakan estimasi waktu kirim. Dari pihak produksi memberitahukan pihak pengiriman kapan bahan tersebut selesai diproduksi, sehingga bagian pengiriman dapat menentukan estimasi kapan harus dikirim dan kapan bisa sampai di tangan konsumen. Tujuan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi operasi. Nah, di sini MRP membantu unit kerja satu dengan unit yang kerja lain untuk saling berkoordinasi dengan baik. Apabila terdapat koordinasi yang baik, maka dapat meningkatkan pula efisiensi kegiatan operasional. Karena di sebuah perusahaan maupun industri, koordinasi merupakan kunci yang sangat penting dalam sebuah organisasi sistem. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang MRP system atau sistem yang ada dalam MRP sendiri. Nah, dalam MRP system ini terdapat 4 output dan 3 input. Yang pertama ada Master Production Schedule atau jadwal inti, jadwal utama dari produksi. Yang selanjutnya ada Inventory Status File atau data inventaris. Yang ketiga terdapat Material Requirement Planning sendiri, dan yang keempat adalah Bill of Materials atau dapat disebut juga dengan data material. Nah, yang selanjutnya outputnya ada Order Release Requirement
atau kebutuhan material yang dipesan. Yang kedua terdapat order scheduling atau kebutuhan material tersebut dijadwalkan pesan kapan. Dan yang terakhir ada planned order. Ini merupakan rencana pemesanan suatu bahan baku atau material di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang MRP System Process atau proses sistem MRP. Terdapat 4 proses dalam MRP sistem ini. Yang pertama adalah netting. Nah, netting sendiri merupakan proses penghitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih. Jadi, kebutuhan bersih tersebut diketahui dari proses netting ini. Nah, berapa kebutuhan bersih atau berapa nilai tepat dari kebutuhan bersih tersebut diketahui dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik yang sudah tersedia, sedang diproduksi, maupun yang akan datang persediaannya tersebut. Nah, untuk tahap kedua merupakan loading. Nah, loading ini merupakan teknik untuk menentukan besarnya kuantitas pesanan yang optimal untuk setiap item bahan atau material. Nah, di sini proses loading sangat berperan penting dalam perencanaan kebutuhan bahan, terutama pada perusahaan yang perusahaan tersebut memiliki keterbatasan fasilitas ataupun ruang. Tahap yang ketiga merupakan proses offsetting. Proses offsetting ini berguna untuk menentukan waktu dilakukannya kegiatan pemesanan sehingga upaya untuk memenuhi tingkat kebutuhan bersih bisa segera tercapai. Dan yang terakhir, terdapat proses exclusion. Nah, proses exclusion sendiri merupakan proses perhitungan kebutuhan tiap item. Perhitungan tersebut digunakan untuk menilai tingkat yang lebih rendah dari struktur produk yang tersedia. Nah, untuk tahap atau perhitungan exclusion ini juga tergantung dengan proses sebelumnya, yaitu proses offsetting. Sekian materi mengenai material requirement yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk mengingat kembali, maka saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan mengenai materi ini. MRP atau Material Requirement Planning merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah perusahaan atau industri karena memiliki tujuan utama untuk menyusun rencana produksi sendiri. Di sini saya garis bawahi lagi bahwa perencanaan merupakan hal yang penting, terutama dalam bagian produksi karena itu merupakan istilahnya apabila dalam sebuah tubuh itu merupakan nyawanya. Jadi kalau dari situnya udah salah, ya nanti kedepannya juga bakalan jadi nggak beraturan lagi. Nah, dalam penyusunan MRP sendiri dapat menggunakan cara manual ataupun menggunakan software manufaktur. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, mulai saat ini sudah banyak perusahaan manufaktur, perusahaan industri yang menggunakan software MRP atau software penghitungan untuk menghitung material requirement planning karena mereka memiliki manfaat yang lebih. Yang pertama, selain menghemat waktu dan dapat membuat kerja lebih efisien, software tersebut juga akan menghasilkan hasil atau output yang sesuai atau dengan tingkat keeroran lebih sedikit daripada manual MRP. Karena manual MRP sendiri berarti yang mengerjakan manusia. Nah, kita semua mengetahui bahwa terkadang ada berbagai hal yang dapat menyebabkan error, termasuk salah satunya adalah human error sendiri. Ya, walaupun error juga dapat disebabkan oleh mesin, tetapi human error itu juga lebih sering terjadi. Maka software MRP ini menjadi terobosan baru di era digital ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan, baik kesalahan kata maupun kesalahan materi yang diberikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi,
Tak lupa saya ingatkan untuk teman-teman semua selalu menjaga kesehatan supaya tetap dalam kondisi yang fit dan bugar dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.